Desa Kutu, balik lagi sama saya Regina dari Kim Desa Kutu. Nah teman-teman, hari ini bakal rare banget nih tentunya karena kita balik lagi di program Radio Desa. Nah yang mana Radio Desa ini akan mengulik informasi-informasi tentunya yang tidak hanya berkaitan dengan internal desa, tapi juga kemenarikan apa aja sih yang ada di Desa Kutuh ini. Nah, di kegiatan Radio Desa kita kali ini spesial banget nih, karena kita udah kehadiran 2 orang bintang tamu yang tentunya luar biasa, 2 orang narasumber yang luar biasa, yaitu kita udah kehadiran dari Dea dan Ferdi. Mungkin bisa say hi dulu nih ke teman-teman Radio Halo Desa Kutuh. semuanya, salam kenal. Oke, mungkin dari teman-teman semeton Desa Kutuh nih ada yang udah kenal, ada yang belum kenal, mungkin penasaran siapa sih Dea dan Ferdi ini, mungkin bisa dikenalin dulu sama semeton Desa Kutuh nih. Oke. Wah ini pengalaman yang baru nih, jadi agak perlu warming up ya ternyata. Jadi halo teman-teman semuanya, aku Agus Ferdi. Kalau nama panjangku IGD Agus Ferdi Antara Putra. Cuman kalau teman-teman sih biasanya manggil Ferdi, Agus gitu ya. Jadi teman-teman manggil aku senyamannya aja. Kalau aku di sini diundang sebagai Bagus Desa Kutuh tahun 2023. Semoga dengan perkenalan ini kita makin akrab nih di media sosial. Oke. Halo semoton, jadi perkenalkan namaku Niluh Dea Angelita, bisa dipanggil Dea. Di sini aku diundang sebagai JGK Bagus Desa Kutuh tahun 2023. Tentunya dengan undangan ini sangat berkesempatan baik untuk kita berdua. Betul. Karena kita bisa memberikan informasi-informasi terkait JGK Bagus nantinya. Oke, Dea dan Ferdi selaku JGK Bagus terpilih nih ya di tahun 2023 kemarin. Nah mungkin itu kan udah lumayan lama ya, 2 tahun kemarin setelah terpilih menjadi duta nih. Kira-kira gimana sih rasanya Dea dan Ferdi bisa terpilih menjadi JGK Bagus Desa Kutuh nih? Oke, mungkin dari Dea dulu nih. Iya, oke. Kalau dari aku pribadi saat terpilih jadi JGK Bagus JGK Desa Kutuh khususnya, itu pastinya rasa seneng dan juga bahagia karena fun fact-nya ini adalah pengalaman pertamaku untuk ikut kegiatan pageant ataupun kegiatan JGK Bagus, apalagi ini di desa kita sendiri gitu. Tentunya banyak juga hal-hal yang kita dapatkan dari JGK Bagus ini gitu. Oke, kalau dari Ferdi nih gimana? Oke, kalau dari aku pribadi sih ini jujur juga ini pengalaman aku ikut pageant dan tentang duta-dutaan, apalagi di tahun 2023 itu aku baru masuk ke kelas 10 SMA, jadi belum terlalu tahu tentang lomba-lomba seperti ini, apalagi pageant. Dan jujur ini adalah pengalaman yang cukup wah dan cukup mengesankan gitu loh. Jadi banyak sih hal yang udah aku alami selama ini. Ya kurang lebih selama 2 tahun ini banyak pengalaman baru sih yang aku dapat sebagai Bagus Desa Kutuh tahun 2023. Seperti itu. Oke, berarti menarik banget ya. Ternyata ada kesamaan nih sedikit antara Dea dan Ferdi yang mana ini sama-sama first experience ya kayaknya di kedutaan-kedutaan kayak gini. Oke, nah setelah terpilih nih jadi JGK Bagus, kira-kira ada nggak sih makna-makna tersendiri dari Dea dan Ferdi untuk memaknai JGK Bagus itu tersendiri apa sih gitu? Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi ya, kalau tentang JGK Bagus itu mungkin persamaannya sama kayak putra-putri daerah ataupun kabupaten dan segala macam. Itu sebagai role model, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh bilangnya kita tuh role model gitu loh. Role model bagi generasi muda untuk meningkatkan kegiatan produktif dan positif tentunya di kehidupan yang sekarang. Apalagi sekarang tuh media sosial udah meledak banget, jadi kita dengan adanya role model dan sebagai role model ini sebagai JGK Bagus di Desa Kutuh tentunya akan menebarkan hal-hal positif. Seperti itu sih kalau pandangan dari aku ya. Oke, kalau Dea sendiri gimana nih? Kalau dari aku pribadi nggak jauh beda dari Ferdi. Jadi kalau misalnya sebagai JGK Bagus itu kita ibaratkan sebagai representasi dari suatu daerah. Kalau misalnya kita sudah terpilih menjadi JGK Bagus Desa Kutuh, artinya kita merepresentasikan generasi muda yang ada di sana seperti itu.
Oke, berarti sebenarnya kalau untuk teman-teman Semeton Desa Kutuh mesti udah nggak gini ya sama istilah-istilah jegek bagus sebenarnya. Tapi siapa tahu ada teman-teman dari luar mungkin yang nonton apa sih jegek bagus itu, kalau seperti yang di-mention Ferdi itu kayak putra-putri ya Iya, sebenarnya, nggak betul. jauh beda. Atau mungkin kalau di daerah luar ada mungkin namanya istilahnya abang none dan lain sebagainya, ajang-ajang lainnya. Oke, itu kan tadi kita ngelas sedikit lah ya untuk opening. Selanjutnya nih Dea Ferdi, belakangan ini saya dengar bahwa setelah vakum 1 tahun, akhirnya Jegek Bagus ini diadakan kembali nih, open pendaftaran lagi peserta ajang Jegek Bagus tahun 2025. Nah kira-kira setelah dibuka ini boleh nggak sih di-spill sedikit sejauh mana sih persiapannya, atau persiapan apa aja sih yang udah dilakuin sama Jegek Bagus sebelumnya untuk pembukaan pendaftaran di tahun ini? Oke. Jadi sebenarnya sebelumnya terima kasih sudah mention tentang hal tersebut ya. Jadi kita di sini sebagai Jegek Bagus Desa Kutuh tahun 2023 tentunya menginginkan adanya regenerasi untuk Jegek Bagus selanjutnya. Jadi maka dari itu setelah kita mendapatkan approve dari atasan juga di desa, kita langsung melakukan persiapan-persiapan yang awalnya itu kita akan ada pembentukan panitia untuk di SK. Setelah itu di pembentukan panitia ini bukan cuma hanya di JBDK saja, Jegek Bagus Desa Kutuh tahun 2023 saja, tapi ada juga dari Karang Taruna dan staf desa yang ikut berkontribusi seperti itu. Setelah itu kita pembagian job desk kepada masing-masing panitia, lalu kita menyusun akun resmi Instagram dan juga TikTok. Ya, tapi yang saat ini sudah aktif itu hanya akun Instagram saja. Oke, berarti platform baru itu ya. Betul. Oke, mungkin tadi di spill nih ada platform baru, mungkin mau dipromosiin ke teman-teman ke boleh. Semeton Desa Kutuh biar Boleh, bisa boleh. di-follow. Mungkin ada yang kepo, ngapain sih ini Jegek Bagus nanti ke depannya? Mungkin bisa di spill nih, apa sih nama media sosialnya? Akun Jegek Bagus kita itu @jegekbaguskutuh. Jadi teman-teman jangan lupa di-follow dan di-stalk nih apa aja sih yang udah kita lewati selama ini, selama pembentukan akun kita udah dari Januari ya kalau nggak salah ya, Iya, dari Januari. Jadi udah bisa dilihat nih rangkaian yang udah kita buat dari Januari lalu gitu. Oke, ini udah di spill tentunya, jangan lupa dikepoin ya. Bila Iya, perlu dikepoin. sekarang langsung buka IG, langsung Betul, cari, betul. langsung follow. Awas nih kalau kalian nggak follow. Oke, tadi kan udah di spill nih rangkaian persiapannya, pasti udah panjang dan ternyata lumayan matang juga nih persiapannya. Kalau boleh tahu bisa nggak sih dikasih spill bocoran sedikit apa aja sih kira-kira rangkaian kegiatan yang ada di proses pemilihan ini, dan kira-kira ada nggak sih yang berbeda dari tahun ini sama tahun sebelumnya di tahun 2023? Oke, kalau dari aku lagi itu sebenarnya kalau dibilang jauh berbeda, lumayan jauh berbeda. Tentunya ada penambahan juga, dan di penambahan ini kita selipkan adalah sesuatu yang mengarah ke bagaimana cara kita berkomunikasi di depan publik. Jadi untuk duta-duta yang baru nanti kita persiapkan bagaimana sih cara berkomunikasi dengan halayak publik dengan baik dan dengan benar. Tentunya biar tidak menyinggung juga dengan perasaan orang-orang. Jadi kita selipkan lah suatu materi yang membahas tentang bagaimana cara kita mengobrol dan menyampaikan sesuatu di depan publik. Bukan hanya di depan publik, tapi di media sosial juga. Itu sih yang aku bisa bocorkan untuk sekarang. Oke, berarti kayaknya akan ada gini ya, pembekalan Iya, gitu ya. benar sekali. Oke, itu pastinya bakal menarik banget sih, karena kan kalau kita lihat dari rangkaian acaranya, kayaknya ajang ini tidak hanya akan memberikan kesempatan untuk merasakan gimana peserta berkompetisi, tapi juga tentunya akan ngasih insight-insight positif, mungkin yang bisa dijadiin bekal nanti sama teman-teman Jegek Bagus, nggak cuma saat mereka jadi Jegek Bagus, mungkin bisa dipakai juga ya nanti Iya, betul, pas di sekolah mungkin, atau mungkin pas kuliah gitu. Oke, tadi kan Ferdi sempat spill nih ada beberapa penambahan kegiatan. Jadi kayaknya akan lebih padat nih proses pemilihannya di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira dari Jegek Bagus ini ada nggak sih cara-cara strategi-strategi tersendiri yang dilakuin dalam nyusun kegiatan ini? Apalagi khususnya kan nanti pasti sasaran kegiatan ini tuh anak-anak muda, kayak anak-anak SMA, anak-anak kuliahan gitu, maba-maba kayak saya gitu yang masih kayak semua dicoba gitu, baru Semua pulang dicoba. kegiatan lagi, pulang kegiatan Oke. lagi gitu. Kira-kira gimana sih strategi yang disusun sama Jegek Bagus biar ini tuh tetap bisa terlaksana dan teman-teman itu tetap bisa ngeseimbangin antara kegiatan mereka tentang pembelajaran sama kegiatan ini gitu. Oke, jadi mengenai kegiatan yang padat ataupun enggak gitu ya. Sebelumnya kita juga pasti merancang timeline kegiatan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Jadi setelah kita pertimbangkan, kita sudah susun untuk timeline kegiatannya.
untuk jadwal-jadwal kegiatan yang kita pilih itu kita pilihnya di akhir pekan. Kenapa? Karena itu bukan hari yang produktif. Iya. Ya, karena kebanyakan target peserta kita juga seperti yang Regina bilang tadi dari SMA maupun dari kuliah. Seperti itu. Jadi tentunya jikalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut di akhir pekan tidak akan mengganggu aktivitas di hari-hari produktif mereka kayak gitu. Oke, berarti ini ternyata cukup pengertian juga ya caranya. Kayak Biar nggak bentrok Sabtu gitu. Minggu aja kali gitu ya, Iya. biar teman-teman bisa tetap ngikutin, tetap bisa balance. Kalian belajar manajemen waktu Betul. gitu. Betul. Oke, mungkin itu kan pasti ada nih, tadi udah di-spill beberapa kegiatannya, Sabtu Minggu ada kegiatan, pasti ada nih teman-teman yang kayak, ih ngapain sih aku ikut-ikut kayak gitu, Sabtu Mingguku dipakai nih untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu. Mungkin bisa nggak sih di-spill dari Dea dan dari Ferdi, ada nggak sih benefit-benefit yang udah kalian rasakan mungkin sebagai JGek Bagus, atau yang kemungkinan nih bisa didapat, adik-adik ini kayaknya bisa dapat ini nih, teman-teman nih bisa dapat ini nih kalau ikut JGek Bagus gitu. Oke, untuk benefit ya selama 2 tahun ini yang kita rasakan sebagai JGek Bagus gitu lah ya. Apalagi di Desa Kutuh yang kita mengenal bahwa Desa Kutuh tuh lumayan banyak program kerja yang akan terlaksana dan sudah terlaksana. Apalagi di tiap harinya banyak kesibukan gitu ya. Jadi untuk benefit sendiri dari aku yang udah aku alamin, itu aku sempat jadi MC di beberapa kegiatan di Desa Kutuh. Itu salah satu benefit yang menurut aku benar-benar ngelatih skill aku di depan umum. Jadi gimana caranya aku menyampaikan sesuatu, mengaudiensi sesuatu di depan banyak orang. Jadi bukan hanya sekedar menjadi MC, tapi bagaimana juga kita bercengkrama bersama dengan petinggi-petinggi desa seperti itu. Jadi untuk benefit sendiri udah aku rasain banget selama 2 tahun, itu sangat positif tentunya dan banyak juga. Itu sih yang aku bisa spill sedikit tentang benefitnya. Mungkin dari Mbak Dea ada tambahan? Oke, kalau dari aku pribadi nggak jauh beda dari Ferdi, jadi kita bisa langsung berkesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ataupun program yang ada di desa, seperti itu. Tapi di samping itu juga dengan kita mengikuti kegiatan JGek Bagus ini, orang-orang jadi tahu kita punya bakat, kita punya kemampuan gitu. Jadi orang-orang yang desa maupun dimanapun itu akan lebih mengandalkan kita nantinya. Jadi kita selain mendapatkan kesempatan, tapi kita juga belajar hal-hal baru kayak gitu. Iya, meningkatkan personal branding Iya, gitu ya, dan personal public branding. speaking juga. Betul sekali. Berarti lumayan ngasih insight positif juga ya. Oke, tadi kan udah dibilang nih ada beberapa benefitnya, bisa berpartisipasi aktif. Tadi ada nge-MC juga ya. Nge-MC, Kayaknya betul. sering nih jadinya ikut-ikut kegiatan desa. Kayaknya Lumayan ya. boleh nih kita tukar Jadi peran nanti. lebih wah parah nih nanti job saya bakal diambil alih, bahaya ini bahaya. Tapi nggak apa-apa, kita kan harus berbagi Iya, berbagi pengalaman pengalaman. juga ya. Siapa tahu nanti jadi lebih dikenal, teman-teman mungkin ada nih yang tujuannya pengen jadi JGek Bagus tuh biar kayak ih orang harus tahu nih aku nih orang Kutuh nih, aku dari Kutuh. Mungkin kalau istilah-istilah sininya kayak ih ceritain tepuk anak tuh deh gitu. Oh, carutan Oke. itu biasanya gitu dah orang-orang kalau ketemu Orang kita tuh tuh pasti gitu. familiar ya Iya. jadi kayak. Anak Oke. nyenyen gitu bilang kadang. Oke, mungkin itu dia yang kita udah ulik-ulik nih sama Dea, sama Ferdi, dan ternyata JGek Bagus ini udah ngasih insight yang lumayan banyak juga, dan pastinya diharapkan akan memberikan insight yang sama juga ya ke teman-teman nantinya. Tentunya dengan kembalinya JGek Bagus ini di tahun 2025 nih sebagai pertanyaan terakhir, karena nggak kerasa kayak sebentar lagi kita udah akan masuk ke closing nih. Kira-kira ada nggak sih harapan dari Dea dan Ferdi yang mau disampaikan mungkin untuk kegiatan ini nantinya atau untuk JGek Bagus ke depannya yang mungkin akan menggantikan atau meneruskan gitu. Oke. Dari Dea mungkin? Dari aku dulu ya. Jadi untuk harapan JGek Bagus ke depannya, harapannya adalah dari JGek Bagus Desa Kutuh ini bisa menciptakan program yang dapat meningkatkan partisipasi aktif para pemuda yang ada di desa. Karena seperti yang kita tahu, bukan hanya di lingkup desa saja, tapi di lingkup STT saja kita bisa lihat bahwa keaktifan dari seketurunan-turuni itu kurang kayak gitu. Jadi gimana caranya JGek Bagus ini dapat membuat program yang dapat meningkatkan keaktifan peserta itu. Oke. Turuni ya. Oke, keaktifan berarti ya. Iya, Oke, kalau betul. dari Ferdi sendiri ada harapannya apa nih kira-kira? Kalau dari Ferdi sendiri ya, untuk kegiatan kali ini semoga sampai akhir nanti, sampai grand final kita, seluruh rangkaian dapat terjalan dengan baik, semoga semuanya lancar juga, dan kita juga perlu dukungan teman-teman juga buat ngelaksanain acara ini biar sampai selesai, sampai grand final nanti. Dan harapan kedepannya semoga duta-duta baru yang sudah terpilih dan sudah tergabung dalam JGek Bagus kita
semoga banyak program kerja inovasi tentunya yang akan dilaksanakan ke depannya. Karena tanpa adanya kalian juga kita nggak bisa gerak nih sekarang nih. Jadi kita perlu banget bantuan kalian juga. Jadi semoga nanti ke depannya makin bagus. Oke, mungkin itu dia. Apalagi mungkin kita mengingat ini adalah salah satu kesempatan juga ya buat teman-teman. Karena kayaknya nggak semua desa juga ya berkesempatan atau mungkin bisa untuk melaksanakan kegiatan Jegek Bagus ini. Semoga nantinya dengan ada wadah-wadah ini, teman-teman juga dari Jegek Bagus bisa lebih mengaktifkan lagi generasi-generasi pemuda penerus Desa Kutuh ini biar bisa lebih aktif, produktif, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi mungkin bisa memberikan dampak juga nih untuk Desa Kutuh. Oke, mungkin nggak kerasa Dea dan Ferdi kita udah ada di penghujung acara. Pastinya kita makasih banget nih udah mau hadir pada kesempatan untuk kesini menyapa semeton-semeton Desa Kutuh dan nyampein informasi-informasi yang tentunya ya kayak bermanfaat nih buat semeton-semeton Desa Kutuh tentunya yang udah daftar atau mungkin mau daftar 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Maaf nih kita nggak bisa terlalu lama-lama gitu ya. Nah, next time deh siapa tahu kita bakal ketemu lagi atau kita bakal ketemu sama penerusnya nih nanti mungkin sama Jegek Bagus tahun 2025 mungkin nanti kita kan kita ada yang tahu undangannya. kan. Teman-teman mau request di komen atau di mana juga boleh. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Makasih udah hadir hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih udah menyaksikan Radio Desa. Jangan lupa untuk tetap nantikan Radio Desa kita berikutnya yang tentunya tetap dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Oke, sekian dari saya Regina, tetap di Kim Desa Kutuh.